Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Prada Zeni Sukmana Marpaung gugur saat evakuasi banjir bandang di Sumbar, duka mendalam selimuti Sergai. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Duka mendalam menyelimuti Kabupaten Serdang Bedagai atas gugurnya seorang putra terbaik daerah, Prada Zeni Sukmana Marpaung, saat menjalankan tugas kemanusiaan pada peristiwa banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Kamis 27 November 2025. Prada Zeni, prajurit Denpomdam 20 Tuanku Imam Bonjol Kota Padang, dilaporkan terseret arus banjir susulan saat bersama tim melakukan proses evakuasi warga di kawasan Jembatan Kembar, Kabupaten Padang Panjang. Arus deras datang secara tiba-tiba ketika tim tengah berteduh dari hujan deras yang kembali mengguyur wilayah tersebut. Pencarian intensif dilakukan tim SAR gabungan sejak peristiwa terjadi. Setelah lebih dari 24 jam upaya penyisiran sungai dan aliran air, jenazah almarhum akhirnya ditemukan pada Jumat 28 November 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di aliran sungai Kabupaten Padang Pariaman. Diketahui, almarhum merupakan warga desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Sergai. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, hingga masyarakat yang mengenalnya sebagai sosok pemuda tekun, ramah, dan bersemangat mengabdi kepada negara. Sahabat masa pesantrennya di Raudatul Hasanah Medan, Pandu Prasetya, mengenang almarhum sebagai pribadi baik dan pekerja keras sejak muda. Kabar gugurnya Zeni menyebar cepat di kampung halamannya. Ia berangkat dengan cita-cita ingin mengabdi lewat TNI, dan ia benar-benar melakukannya sampai akhir, ujar Pandu. Ia gugur sebagai bunga bangsa dalam tugas kemanusiaan. Namanya akan tetap hidup dalam ingatan keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya, sambungnya. Jenazah almarhum tiba di kampung halaman pada Sabtu 29 November 2025 dan langsung dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Tinggi Desa Firdaus Seirampah. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dengan upacara militer yang dipimpin Dandenpom Pematang Siantar, Mayor CPM Haru Prabowo, SH, MH, sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Mayor Haru Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam dan penghormatan tinggi atas dedikasi Prada Zeni selama bertugas. Musibah ini di luar dugaan kita. Namun Tuhan Yang Maha Esa telah berkehendak demikian. Kepada keluarga almarhum, kami berharap diberi ketabahan. Kita semua sangat menghormati jasa dan pengabdian almarhum yang telah menjalankan tugas negara hingga akhir, ucapnya. Ia juga mengajak seluruh pelayat untuk memaafkan segala kehilafan almarhum serta memanjatkan doa agar amal baktinya diterima dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Kepergian Prada Zeni Sukmana Marpaung menjadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan seringkali menuntut keberanian, pengorbanan, dan ketulusan tanpa batas. Masyarakat Sergai berduka, namun bangga memiliki putra daerah yang gugur dalam tugas mulia. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat menyambut kedatangan jenazah yang diturunkan dari ambulans milik Kodam IBB. Setelah disemayamkan dan disyolatkan, jenazah Pratu Anumerta Zeni Sukmana Marpaung yang bertugas di Subdenpom 25 Padang Panjang dimakamkan dengan upacara militer di Pemakaman Umum Tanah Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, sekitar pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Dan Denpom I1 Pematang Siantar, Letkol CPM Haru Prabowo, selaku inspektur upacara, menyampaikan agar keluarga almarhum tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Inspektur upacara pada pemakaman tersebut adalah Dandenpom I1 Pematang Siantar, Letkol CPM Haru Prabowo. Dalam sambutannya, Haru Prabowo menyampaikan pesan penguatan kepada keluarga almarhum.
Kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk berusaha dan untuk kebesarannya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menerima dengan ikhlas atas kehendak-Nya. Namun demikian sebagai insan biasa kita tidak dapat luput dari rasa duka cita dan rasa kehilangan akibat suatu musibah seperti ini, katanya melansir Antara, Minggu 30 November 2025. Dirinya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan juga mengajak kepada para hadirin semua untuk mengenang dan menghormati segala jasa-jasa almarhum semasa hidup. Almarhum adalah sebagai panutan kita dalam mengemban tugas maupun pengabdian kita kepada negara dan bangsa, katanya. Sementara itu, Sugiono abang almarhum menceritakan, saat kejadian, almarhum ditugaskan untuk membantu evakuasi warga yang terkena banjir bandang di Jembatan Kembar Sumatera Barat. Mereka ada 2 regu. Saat adik saya berteduh tiba-tiba banjir bandang disertai kayu menimpati mereka, adik saya ikut terbawa arus bersama kayu gelondongan, paparnya. Keluarga korban awalnya mengetahui setelah mendapat kabar dari senior almarhum pada Kamis malam pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bencana ini terjadi di beberapa daerah, termasuk kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman, yang diperparah oleh longsor susulan yang menimpa para prajurit TNI yang sedang membantu evakuasi warga terdampak. 2 dari 3 personel TNI Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, TIB, yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak saat melaksanakan tugas evakuasi korban longsor di wilayah Jembatan Kembar Silayang Bawah, Padang Panjang, akhirnya ditemukan. Informasi ini menjadi perkembangan terbaru atas operasi kemanusiaan yang terus dilakukan di daerah terdampak bencana. Seperti diketahui, Serda Robi, Babinsa Koramil X Koto Kodim 0307 Tanah Datar bersama Prada Zeni Marpaung dan Pelda Yudi Gusnadi dari Subdenpom 25 Padang Panjang hilang kontak saat tengah membantu evakuasi masyarakat yang terdampak longsor dan banjir. Ketiganya berada di garis depan pelaksanaan tugas untuk memastikan keselamatan warga di wilayah bencana. Serda Robi menjadi prajurit pertama yang ditemukan dalam keadaan gugur dan telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, proses pencarian terhadap 2 prajurit lainnya terus dilakukan tanpa henti oleh tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta unsur pemerintah daerah sejak Kamis lalu. Upaya tersebut membuahkan hasil pada Jumat, 28 November 2025, sekitar pukul 14.05 WIB, ketika tim menemukan 1 dari 2 personel tersisa di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di wilayah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah melalui proses identifikasi oleh tim Inafis Polda Sumbar, korban dipastikan merupakan Prada Zeni Marpaung, yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan demikian, 2 prajurit terbaik bangsa, Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung, telah ditemukan gugur dalam tugas. Pengabdian keduanya menjadi bukti nyata keberanian dan keteguhan prajurit TNI dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan bagi rakyat. Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol, Letkol Kaf Taufik, Esos, MM, mewakili Panglima serta keluarga besar Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menyampaikan belasungkawa sekaligus apresiasi terhadap dedikasi para prajurit tersebut. Mereka adalah prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Sumbar yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama agar bencana ini segera berakhir, ujar Kapendam. Sementara itu, pencarian terhadap 1 personel lainnya, Pelda Yudi Gusnadi, masih terus dilanjutkan oleh tim gabungan. Semoga pengabdian Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI serta menjadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan adalah kehormatan tertinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Maijen Freddy Ardianza mengatakan, tim menerima informasi penemuan jenazah di Megamendung, Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Koto, Tanah Datar pada Senin 1 Desember 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menegaskan bahwa pengabdian mereka adalah bukti keberanian dan keteguhan prajurit TNI dalam menjalankan tugas kemanusiaan bagi rakyat. Mereka adalah prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Sumbar yang kita cintai, ujar Letkol Taufik. Ia juga berharap pengabdian para prajurit tersebut menjadi inspirasi bagi seluruh anggota TNI dan pengingat bahwa tugas kemanusiaan adalah kehormatan tertinggi. Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat berdasarkan data sementara hingga Senin 1 Desember 2025 pukul 17 WIB, total korban meninggal dunia akibat bencana di 3 provinsi itu mencapai 604 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah di ketiga provinsi tersebut mencapai 635.214 jiwa. Kepala Pusat Data,
Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan di Sumatera Utara tercatat 283 jiwa meninggal dunia setelah tim pencarian dan pertolongan kembali menemukan korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidimpuan, Deli Serdang, dan Nias. Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal, kata pria yang akrab disapa Am itu dalam siaran pers BNPB pada Selasa 2 Desember 2025. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Prada Zeni Sukmana Marpaung gugur saat evakuasi banjir bandang di Sumbar, duka mendalam selimuti Sergai. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.